Harga emas kembali mendekati level tertinggi sepanjang masa 2531 dan saat ini, saat saya merekam video ini, harga sudah mulai berada di level 2528. Kira-kira 3 poin lagi saja, apakah kita akan hit record baru atau kembali rejection? Nah, ini semua kaitannya dengan data inflasi nanti malam, teman-teman. So, kita akan lihat terlebih dulu nasib dari US Treasury Yield dan juga US Dollar. Oke, seperti yang terlihat di gambar, posisi dari US Treasury Yield sudah mulai penurunan persis dengan apa yang kita perkirakan dan lanjutannya adalah sudah turun di bawah 0% dan bahkan menuju atau sedang nempel di zona support historical. Oke, saya perkecil dulu grafiknya. Kita akan lihat apakah potensi tersebut akan berlanjut atau tidak. Nah, ternyata teman-teman, kalau misalkan kita lihat di sini, dia sedang tertahan di zona support historical seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah nanti malam akan menunjukkan data yang relatif lebih lemah apa tidak? Kalau iya, maka siap-siaplah, kemungkinan zona ini kemungkinan akan ditembus ataupun disentuh. Nah, berarti ada kesempatan pula untuk emas kembali melejit dan ciptakan rekor tertinggi baru. Bahkan bukan hanya angka 2534 atau 2535. Mungkin saja kita akan melihat 2550-an. Itu pun dengan catatan kalau data inflasinya cenderung jauh lebih lemah daripada ekspektasi. Oke, kita lihat di sini posisi untuk grafik US dollarnya. Kalau kita lihat candlestick kemarin sempat terjadi katakanlah shooting star dan benar saja apa yang kita sempat sebutkan bahwasanya setelah ada sinyal dari US Treasury yang mulai penurunan terlebih dulu, ternyata itu yang menghentikan laju kenaikan, kemudian akan diinisiasi juga kembali dengan penurunan. Nah, jadi konsepnya di sini kalau kita lihat dari 3 candle terakhir, oke, apa yang terjadi di sini adalah pola 3 candle yang kecenderungannya adalah bearish dan ini adalah bearish ataupun ya kita sebutnya dengan evening star ya. Dan posisinya harusnya jelas di sini akan terjadi penurunan kembali dan itu berarti sangat membuka peluangnya untuk mencapai level 100.50-an. Dan itu berarti 0% ya. Dan cerita berikutnya adalah akan sangat bergantung kepada data ekonomi. Of course, ini yang akan menentukan juga apakah dia akan berhak untuk melanjutkan penurunan atau dia akan kembali rebound. Well, apapun itu, saya rasa posisinya akan sangat menentukan untuk emas ya. Tapi kalau kita lihat dari grafik 4, ya penurunan lebih dulu terjadi, berarti saya akan asumsikan ini adalah mengantisipasi kemungkinan data inflasinya relatif lebih rendah. Tapi bahayanya, kalau misalkan ternyata ini sudah terjadi penurunan dari sejak sekarang sampai mendekati data ekonomi, saya agak khawatir posisinya nanti akan berbalik. Dan kalau misalkan itu berbalik, berarti emas nanti malam akan berbalik turun, bukan mulai kenaikan. So, kita harus berhati-hati. Tapi kalau misalkan tetap data ekonominya basically akan memicu ekspektasi pemangkasan yang lebih intens atau dalam ini siklus, maka kemungkinan dolar akan turun 2 atau bahkan 3 level support ke bawah. Dan itu berarti tembus zona support biru alias trendline kita, dan penekanan itu juga akan diikuti juga atau lebih tepatnya akan diekor juga dengan posisi dari US Treasury Yield. Well, kalau begitu, posisi dari grafik berikutnya dari pound sterling, sayangnya kalau kita harapkan dengan penurunan atau pelemahan US dollar, harusnya kita akan melihatkan dia naik kembali, teman-teman. Nah, tapi beberapa jam yang lalu, kita menemukan data pound sterling atau data Inggris, kecenderungannya datanya relatif lebih lemah daripada ekspektasi, sehingga inilah yang mengakibatkan kenapa dia mengalami penurunan. Oke, tapi tidak apa-apa, jangan dulu berubah strategi tetap melakukan buy untuk pound sterling, karena mengingat posisinya candlestick di grafik daily-nya, kecenderungannya ditutup dengan doji candle, dan saya rasa 2 candle bearish ditemani dengan doji candle harusnya menjadi isyarat akan terjadi reversal bullish, dan itu yang sedang kita lihat saat ini. Nah, di H4-nya catatannya adalah kalaupun terjadi penurunan, maka saya asumsikan dia adalah pullback ataupun retest support sebelum akhirnya dia kembali dipantulkan naik, dan itu yang kita harapkan bersama. Akhirnya dia akan melenggang lebih tepat sampai ke 1.3160-an. Itu pun dengan catatan jangan sampai dia break ataupun tembus 1.3040. Dan berarti stop loss-nya sebaiknya ditempatkan di bawah 1.3040. Tapi kalau misalkan fail, maka Anda boleh diasumsikan switch strategi kalau memang sudah tembus di bawah 1.3040, kemudian dia lanjutkan penurunan sampai 1.2940-an. Nah, ini bisa terjadi kalau ternyata data CPI Amerika nanti malam ceritanya akan berakhir lebih kuat daripada ekspektasi. So, kalau misalkan ternyata CPI-nya lebih lemah, maka strategi ini akan tetap dijalankan, yaitu tetap melakukan buy. Ya, sementara kalau kita perhatikan dari crude oil,
kelihatannya ini yang membantu ekspektasi kita untuk hari ini bahwa inflasi akan mengalami penurunan. Dan itu dikarenakan harga minyak yang sudah berangsur-angsur turun. Dan inilah bukan hanya satu hari, tapi seperti yang terlihat skema ataupun pola pergerakannya, kecenderungannya sudah berkali-kali dia mengalami tekan turun, bahkan sudah berada di bawah level $70. So, kalau untuk crude oil sendiri, berarti kita akan melihat potensi penurunan mungkin saja akan menyambangi teritori $63. Jadi hati-hati ya teman-teman. Untuk yang strategi kemarin kelihatannya fail, belum sampai dia rebound kembali karena dia tertahan di level 69. Kemudian untuk kali ini, kalaupun turun, saya rasa Anda harus prepare exit di area 63 atau di 64. Karena yang dikhawatirkan adalah terjadi pantulan dengan sangat cepat. Ini dengan catatan kalau dolar melemah nanti malam. Nah, jadi untuk sementara, saya pertahankan untuk crude oil tetap melakukan sell terlebih dulu, sampai setidaknya didapatkan alasan yang tepat untuk melakukan buy dengan asumsi bahwa dia sudah oversold atau mungkin dolar yang relatif lebih lemah. Nah, itu berarti saya perkirakan 64 atau mungkin $61. Nah, di sisi lain, untuk emas sendiri, Anda perhatikan di grafik daily kembali tutup dengan bullish, sehingga saya akhirnya memutuskan untuk menggunakan area biru ini sebagai patokan kita. Untuk berikutnya, kita asumsikan bahwa area biru tersebut setelah terjadinya kenaikan dari pola yang mungkin agak lama ya sejak penembusan tersebut, kita memiliki area yang kita sebut sebagai bullish ataupun ascending triangle. Kemudian beberapa kali dia memang sempat terjadi koreksi ataupun penurunan, tapi seperti yang kita lihat di sini, penurunannya tidak terlalu berarti dan dia hanya false breakout. Nah, otomatis kalau lihat dari resistennya yang juga memiliki teritori yang sama yang akhirnya sulit untuk ditembus, perhatikan. Ini adalah momentum berikutnya yang kita perkirakan hati-hati kemungkinan dia akan jebol alias tembus resisten. Nah, asumsi tersebut kita lihat dari sini teman-teman. Kalau kita asumsikan inilah kenaikannya, kemudian ini adalah bagian biru adalah konsolidasinya, maka yang sedang kita perhatikan saat ini adalah areal ataupun pola yang kita sebut dengan bullish rectangle di dalam areal ascending triangle yang jelas belum selesai targetnya karena dia masih tetap punya peluang untuk mulai kenaikan. So, dari kenaikan ini, apakah dia akan berlanjut? Ya, harusnya sih iya. Karena itu berarti membuka peluang untuk melanjutkan target ascending triangle juga, termasuk juga target dari bullish rectangle-nya. Nah, oleh karena itu di grafik H4-nya, saya berkali-kali mengingatkan selama kita tidak mendapatkan penurunan apapun yang signifikan di bawah level area ini, yaitu 2470, maka yang memungkinkan terjadi akhirnya adalah penembusan di level resisten. Lagi-lagi, perhitungannya sangat logis. Di sini kalau misalkan teman-teman perhatikan, 1, 2, 3, dan sebentar di bagian atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 7 kali dan ini adalah ke-8 kalinya, maka perkiraan saya semakin sering dia diuji, maka semakin rentan potensinya untuk lebih rentan tembus. Sehingga asumsi saya dalam beberapa jam ke depan kita akan melihat area terbaru lebih tinggi lagi dan mungkin rekor tertinggi barunya akan tercipta segera, bahkan mungkin saja sebelum data CPI. Nah, hati-hati. Di grafik H1-nya, saya melihat peluang itu akan sedikit terkendala masih di 2530-an, tapi begitu tembus area yang paling mutlak untuk terjadi adalah 2540-an. Nantinya, saya berharap nanti akan terjadi koreksi seperti ini, baru nanti kalau data inflasi tersebut mendukung dengan data yang relatif lebih lemah, berarti dia akan break area high kembali. Nah, atau skenario berikutnya, kalau memang ternyata saat ini dia belum mampu untuk tembus 2531, it's okay. Jangan terlalu besar, karena kemungkinan kita akan mendapatkan pullback kembali. Dan batasan pertama 2519, batasan kedua adalah support trend line. Yang kita perkirakan, ini adalah berada di kisaran 2515. Jadi skema pagi tadi untuk asumsi buy masih tetap berlaku. Anda bisa cek kembali level-level areanya dan juga pasang stop loss di bawah 2510. Karena kemungkinan ini akan menjadi level support yang paling penting. Kemudian dia diharapkan naik. Nah, kalau misalkan ternyata pun data ekonomi tidak sesuai dengan apa yang kita perkirakan, misalkan ternyata datanya relatif lebih kuat, maka hati-hati penembusan di bawah 2510, 2506, 2502. Yang terpenting adalah zona terakhirnya. Selama dia tidak tembus zona ini, 2493, 2498, sebetulnya Anda punya pilihan kembali untuk lakukan buy dengan asumsi bahwa stop loss di bawah 2493. Atau kalaupun dia turun kembali atau bahkan lebih dalam, maka harapan saya strong demand area masih tetap berada di zona orange dan itu berarti 2470, 2475. Oke, kira-kira skenario mana yang akan terjadi? Saya berharap nantinya kita akan dapatkan area
tinggi baru bukan karena mereka mengantisipasi, tapi mereka akan mendapatkan dukungan lebih jelas lagi setelah data SCBI nanti malam.